Halo anak-anak, apa kabar? Kembali berjumpa dengan Miss Dwi. Di sini kita akan membahas materi dari tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, siswa mampu menuliskan informasi tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Yang kedua, siswa mampu menampilkan pola irama dan kuat lemah ketukan dalam lagu. Yang ketiga, siswa mampu menentukan luas bangun datar dalam satuan tidak baku. Yang keempat, siswa mampu menuliskan informasi tentang perkembangan teknologi produksi pada proses pembuatan abon. Yang kelima, siswa mampu menceritakan keberagaman makanan kesukaan. Nah, materi kita yang ada di tema 7 tentang perkembangan teknologi. Subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan. Nah, yang kita bahas pertama tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Apa itu teknologi produksi pangan, anak-anak? Teknologi produksi merupakan cara untuk meningkatkan produksi dan produktivitas yang dapat diterapkan secara luas dalam industri. Sedangkan pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Baik anak-anak, sekarang silahkan anak-anak membuka buku kalian halaman 1. Kita akan belajar materi menuliskan informasi tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang perkembangan teknologi produksi pangan, silahkan anak-anak membaca teks yang ada di halaman 1. Nah, silahkan anak-anak perhatikan dan baca teks ini tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Silahkan anak-anak menggaris informasi penting yang kalian dapatkan dalam teks ini. Nah, selain itu, anak-anak juga harus mengetahui dalam teks ini ada beberapa paragraf. Perhatikan ya, bagaimana caranya mencari atau mengetahui berapa paragrafnya. Anak-anak harus memperhatikan kalimat yang mencolok ke dalam. Contohnya seperti ini. Ini merupakan paragraf pertama. Dan ini merupakan paragraf kedua. Ini merupakan paragraf ketiga. Ingat, paragraf itu adalah kalimat yang mencolok ke dalam. Berarti dalam teks perkembangan teknologi produksi pangan ada 3 paragraf. Sekarang kita lanjut ke materi kita yang selanjutnya tentang menampilkan pola irama dan kuat lemah ketukan dalam lagu. Baik anak-anak, perhatikan buku kalian halaman 2. Kita akan belajar tentang kuat lemah ketukan dalam lagu. Perhatikan lagu Yuk Bertanam dan perhatikan tanda seperti ini. Perhatikan tanda ini di dalam buku kalian. Apa arti tanda tersebut anak-anak? Tanda ini menunjukkan pola irama pada sebuah lagu. Masih ingatkah kalian tentang apa itu pola irama? Pola irama adalah banyaknya ketukan dalam satu birama. Nah, apa itu birama anak-anak? Birama adalah pembagian ketukan dalam sebuah lagu. Nah, dalam lagu ini ada tanda 4/4. 4/4 artinya dalam setiap birama terdapat 4 ketukan. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan kembali lagunya. Kita akan mencari kuat lemah ketukan dalam lagu. Mana yang dikatakan ketukan kuat dan lemah? Nah, perhatikan tanda ini ya. Perhatikan tanda ini. Nah, ini merupakan tanda yang menunjukkan bahwa ketukan dalam lagu itu kuat. Nah, berarti ada di sini ya, ada di sini. Ada di sini dan di sini. Perhatikan, itu merupakan ketukan kuat dalam lagu. Lalu ketukan kedua, ketiga dan keempat, ya ini dan ini merupakan
ketukan lemah dalam lagu. Ya, perhatikan. Sudah mengerti anak-anak? Ingat, tanda ini merupakan tanda kuat dalam lagu, ya. Ketukan kuat dalam lagu. Kalau yang ini merupakan ketukan lemah dalam lagu. Anak-anak harus mengingat ketukan kuat selalu berada pada ketukan pertama setiap birama. Ketukan kedua, ketiga, dan keempat adalah ketukan lemah. Nah, itu penjelasan tentang kuat lemah dan ketukan dalam lagu ya anak-anak. Anak-anak hanya sekedar mengetahui saja mana yang merupakan ketukan kuat dan ketukan lemah dalam lagu. Anak-anak tidak usah bernyanyi lagu itu, ini tidak usah dikerjakan. Ini tidak usah dikerjakan ya, tidak dikerjakan. Hanya untuk memahami saja. Untuk di lagunya ini, silahkan anak-anak berikan tanda ya. Mana yang merupakan ketukan kuat, mana yang merupakan ketukan lemah ya. Diingat aja ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang menentukan luas bangun datar dalam satuan tidak baku. Materi ini sudah pernah diajarkan oleh Miss Ayu di materi sebelumnya ya. Bagaimana cara mencari luas bangun datar satuan tidak baku? Ya, perhatikan seperti ini. Nah, anak-anak, berapa luas bangun datar dalam satuan tidak baku pada gambar ini? 14 persegi satuan. Nah, selanjutnya di sini ada ayo berlatih. Tentukan luas setiap bangun datar pada gambar berikut. Tulislah luas bangun datar dalam persegi satuan. Tulislah di buku tugasmu. Nah, anak-anak tidak usah menulis di buku tugas, kerjakan langsung di sini ya. Kalau tidak cukup di sini, anak-anak boleh kerjakan di lembar kosong yang ada di sampingnya. Dan tidak usah dikumpul juga, kerjakan saja ya. Miss Dwi akan memberikan contoh untuk gambar yang pertama. Nah, berapa luas dari gambar pertama? Kita hitung jumlah kotaknya ya. Kalau mencari luas, kita menghitung kotak. Kalau mencari keliling, baru jumlah setiap garis di sampingnya itu. Sekarang luasnya yang ditanya. Cara menghitung luasnya seperti ini. Hitung kotaknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8 ya. Nah, ada 8 kotak. Berarti berapa luas bangunannya? Berapa luas bangun datarnya? 8 persegi satuan. Benar? 8 persegi satuan. Dan yang B dan C silahkan anak-anak kerjakan ya. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 2 di halaman 3. Kita akan belajar tentang menuliskan informasi tentang perkembangan teknologi produksi pada proses pembuatan abon. Nah, bagaimana proses pembuatan abonnya bisa anak-anak baca di teks ini ya. Perkembangan teknologi produksi pada proses pembuatan abon. Baca di sini halaman 3 sampai halaman 4. Setelah itu, anak-anak silahkan kerjakan mari beraktivitas di bawahnya. Yang ini ya. Kerjakan mari beraktivitas yang di bawahnya nomor 1, 2, dan 3. Ini tidak usah difoto, dikerjakan saja. Jika tidak cukup di sini, silahkan anak-anak kerjakan di lembar kosong yang ada di sampingnya. Nah, selanjutnya materi kita tentang menceritakan keberagaman makanan kesukaan. Anak-anak punya kan makanan kesukaan yang kalian sukai? Ya, pasti punya ya. Makan kesukaan kalian apa? Misalnya, kalau Miss Dwi, makanan kesukaan Miss Dwi itu adalah bakso. Tapi makanan yang lain Miss Dwi juga suka, tetapi yang paling Miss Dwi suka adalah bakso. Seperti itu. Nah, perhatikan contohnya di sini. Nah, misalnya dalam tabel ini ya, perhatikan nama pertama Ima.
makanan kesukaannya rawon, Sinta satay, Jaka salad Solo, Edo soto, Ayu bakso ya. Nah, makanan kesukaan mereka itu berbeda-beda. Nah, anak-anak, Ima dan teman-teman ini memiliki makanan kesukaan yang berbeda, namun mereka tetap rukun satu sama lain, saling menolong, tidak mengejek makanan kesukaan temannya. Jika kita memiliki makanan kesukaan yang berbeda, kita tidak boleh mengejek teman kita ya. Nah, silahkan anak-anak membuat tabel seperti ini. Tabel seperti ini boleh di lembar kosong yang ada di sampingnya ya. Di samping halaman 4 itu dikerjakan. Buat seperti ini makan kesukaan keluarga kalian. Contohnya, Papa makan kesukaannya apa? Bakso misalnya. Mama makan kesukaannya apa? Pisang goreng misalnya. Seperti itu ya. Silahkan ditulis dan buat tabel seperti ini. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan sampai jumpa anak-anak.